Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan lalu saya sudah menjelaskan tentang ukuran gejala pusat data ya, atau dalam ininya istilah lainnya ukuran kecenderungan memusat ya. Ini nanti tinggal pakai mana istilahnya, ya, ukuran gejala pusat data atau ukuran kecenderungan memusat ya. Nah di situ ada beberapa ada beberapa ukuran yang perlu kita pahami ya. Yang pertama adalah data tunggal, yang pertama adalah rata-rata, kedua median ya, yang ketiga modus, kuartil, desil, persentil ya. Kemudian untuk ukuran dispersinya, ya, ukuran dispersinya adalah jangkauan, simpangan rata-rata, varian dan ya, simpan baku, jangkauan kuartil, jangkauan persentil ya. Jadi di dalam saya dulu ya. Ya, jadi ukuran gejala pusat data atau ukuran kecenderungan memusat ya, dan ukuran dispersi ya. Nanti minggu lalu saya sudah jelaskan tentang pertama adalah bagaimana mengukur rata-rata ya untuk data tunggal. Ya, data tunggal itu data yang ini ya, belum kita kelompokkan ya. Kemudian ya, jadi ada rata-rata, ukuran median, ya, ada median ya, ukuran median. Median itu adalah ukuran tengah ya. Setelah diurutkan ada modus yang sering tampil. Ya, modus itu supaya gampang apalnya, modus itu mode ya. Jadi mode itu kan sering tampil ya. Kuartil ya, yang kita bagi menjadi 4. Ya. Kalau dulu kan ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ya. Nah itu ya, kuartil dibagi 4. Ya. Ada desil dibagi ada 9, ada 10 ya, 10 bagian, tapi kita bagi ya apa namanya itu 9 ya, 9 desil. Begitu juga persentil itu ada 10 bagian, berarti ada 99 persentil ya. Ya, kemudian ukuran berikutnya, ukuran dispersinya ya, ada jangkauan, simpangan rata-rata, varian ya, kemudian simpangan baku, standar deviation, jangkauan kuartil, jangkauan persentil ya. Nah ini nanti kita lihat ini ya. Itu minggu lalu saya sudah jelaskan. Nah sekarang saya akan memberikan contohnya ya, contoh soalnya ya.
contoh soal. Nah, contoh soalnya ya. Contoh soal untuk data yang dikelompok data tunggal ya. Ini data maksudnya data tunggal itu seperti ini. Ya, berurutan seperti ini belum dikelompokkan. Kalau sudah dikelompokkan seperti ini, ya ini kalau sudah dikelompokkan, nah ini data yang sudah dikelompokkan ya. Gitu ya. Jadi ini namanya data yang sudah dikelompokkan ya. Oh, belum ini ya. Sorry, maaf. Ini belum di-share. Salah, share-nya salah tadi. Masih share screen-nya. Oke, ya. Nah, ini data yang dikelompokkan seperti ini, ya. Seperti ini. Kalau data tunggal seperti ini, ya. Namanya data tunggal. Ya. Nah, berbeda perlakuannya atau dalam melakukan perhitungan berbeda pada setiap data tersebut. Nah, sekarang kita lihat untuk data tunggal ini ya. Nah, data seperti ini contohnya, misalnya hasil ujian statistika dari 12 mahasiswa ya. Misalkan aja 12 mahasiswa ini ya. Ya kebetulan aja hari ini 12 yang ini. Nah, ini kita hitung rata-ratanya ya. Nah, ini kalau menghitung rata-rata kan mungkin sudah tahu, nggak terlalu susah ya. Ini menghitung rata-rata kan. Nah, rumusnya kan seperti ini. Ya, ini rumus yang kita pahami rumusnya seperti ini ya. Rumusnya ya. Nah, maksudnya di atas ini adalah jumlah datanya seperti ini ya. Jumlah data dijumlahkan maksudnya ya. Kemudian N-nya adalah banyaknya data ya. Banyaknya data kan 12. Jadi hasil penjumlahan datanya dibagi 12 ketemulah namanya rata-rata. Itu namanya rata-rata ya. Rata-rata data yang belum dikelompokkan. Nah, ini. Kemudian berikutnya data yang mesti kita hitung juga dalam hal ini adalah median. Nah, median. Ya, median. Mencari median, kita mesti kelompokkan dulu kita urutkan data ini. Jadi data yang kita urutkan, jadi mana yang paling kecil duluan ya diurutkan paling kecil. Nah, ini 58, 62, 65 dan sampai 95 yang paling besar ya. Nah, kita urutkan seperti ini ya. Jadi mesti kita urutkan dulu. Jadi dalam menghitung median data mesti kita urutkan. Yaitu yang kata kuncinya itu jangan menghitung median di sini. Ya nggak bisa nantinya ya. Jadi mesti kita urutkan. Ya. Nah di dalam rumus median ya ada dua macam yang mesti kita ketahui. Kalau misalnya untuk data ganjil, maksudnya jumlah datanya yang ganjil ya, bukan ini yang ganjil, tapi datanya, jumlah datanya ganjil, maka rumusnya digunakan seperti ini ya. Kalau untuk data yang genap, rumusnya seperti ini. Sehingga nanti kita menghitung ininya. Nah, kalau kita tahu bahwa ini adalah datanya genap ya, 12 datanya kan genap. Berarti kita gunakan data ini, rumus yang ini. Ya, rumusnya adalah ini untuk yang data yang genap ya. Nah, bagaimana menggunakan rumusnya ini? Yang pertama ya setengahnya ini kita hitung, masukkan dulu ke sini, kemudian maksudnya dari ini ya, maksud dari ini adalah data 12 ya, 12 dibagi 2 ya. 12 dibagi 2 nanti ketemu 6 ya, X6 ya. Berarti yang dimasukkan nanti sini adalah data yang ke-6 ya. Begitu juga nanti di sini 12 dibagi 2 ditambah 1 ketemu nanti X 12 6 bagi 12 bagi
2, 6 tambah 1 jadi 7 ya. Berarti yang dihitung nanti ditentukan adalah data yang ke-7. Ya, ini data ke-6 ya, data yang ke-7. Ya, tinggal menentukan aja mana yang data ke-6, mana ke-7. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Berarti ini data yang ke-6 ya. Ini data yang ke-6. Kemudian data ke-7 ini pasti ya, deketan pasti ya. Nah, kita jumlahkan ya, data itu kita jumlahkan ya. Kemudian dibagi 2. Ketemu 75. Itu namanya mediannya seperti itu. Ya. Ini sengaja saya berikan contoh yang gampang, nanti kalau yang ujiannya yang nggak seperti ini angkanya agak ya, angkanya agak ya. Ya, ini cara menghitungnya begitu ya. Jadi kita urutkan, kita gunakan rumusnya ini ya. Penting sebetulnya kalau sudah hafal ininya kalau sudah hafal maknanya ya udah, nanti Anda tinggal lihat jumlah datanya berapa. 12 misalnya. Ya, misalnya datanya 20 ya. Ya. Jadi kalau datanya 20 berarti kan 20 bagi 2 ya, 10. Berarti data yang ke-10 dan data yang ke-11 ya. Nah, 10 dan 11. Jumlahkan bagi 2 kan gampang ininya ya. Nah, kalau yang yang genap. Kalau yang ganjil ya, kan tinggal menentukan saja bagi 2 ya. Jadi kalau misalnya 21 ya, yang ganjil ya, di rumusnya ini kan gini ya. Kalau yang ganjil kan gini, ditambahin 1 ya, dibagi 2 ya. Jadi kalau jumlahnya ganjil ya, jumlah datanya ditambahin 1 bagi 2 ya, itu karena kan ganjil ya, itu makanya ditambahin 1 supaya genap, nanti dibagi 2 ya. Coba kalau ganjil itu kan pasti ada di tengah-tengah 1 ya. Itu ya, pasti itu ya. Jadi kalau misalnya ganjil pasti ada data ini tengah gitu ya. Tetapi kalau genap ya pasti di antara salah satu, di antara ini salah satu apa, di antara yang tengah itu ya. Itu. Nah, itu yang disebut dengan medial, berada di sini ya, di antara ini ya. Tapi kalau misalnya ganjil ya, saya hapus satu misalnya. Ganjil berarti di sini langsung otomatis itu ya. Jadi nggak usah dicari, nggak usah dihitung-hitung ininya. Otomatis yang tengah-tengah ini ya, gitu. Itu bedanya ya kalau yang ganjil. Kalau yang genap, kenapa menggunakan rumus? Ya, karena yang tadi nih ya, kita kan nggak tahu nih. Berarti sebetulnya simpel, hanya karena rumusnya saja ruwet ya. Karena rumusnya saja ruwet. Sebetulnya simpel ya. Kalau Anda sudah tahu ininya, ya kan? Ya ini ditambahin aja ya. Anda hitung kalau misalnya tadi 12, berarti 6 ya, 12 bagi 2 ya kan? 6 sama 7 gitu ya. Tambahin bagi 2, itu sebetulnya simpelnya begitu ya. Ini karena rumusnya kelihatannya ruwet ya. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau yang data yang ganjil, yang genap ya, otomatis ada data yang ke-7 ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau mau nanya bisa langsung ya. Kemudian berikutnya adalah modus. Nah, modus itu yang saya katakan tadi, yang sering tampil atau yang datanya yang banyak. Ya, halo? Ya. Jadi data yang banyak, berarti yang sering tampil itu ya otomatis yang 75 ini ya, 1 2 3, ada 1 2 3 4 5 4 ya. Jadi 4. Berarti modusnya adalah 75 ya. Itu aja sebetulnya ya. Kemudian berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan kuartil ya.
Kuartil ini adalah data yang ya kita bagi menjadi 4 bagian. Kalau 4 bagian itu kan berarti kita membagi pembaginya 3 ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tadi 12-nya ini ya kita bagi gitu ya, bagi 3 ya. Dibagi 3 berarti ada 4 bagian ya. Ini bagian yang pertama, ini bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat ya. Itu ininya ya. Jadi ini kuartil 1 ya. Sama nanti ininya ya. Sama apa namanya itu apa istilahnya? Ada genap, ada ganjil ya. Jadi untuk genap, nah kalau yang genap kan rumusnya kan sudah ini. Kalau yang genap, nah ini ya rumusnya seperti ini ya. Kalau yang ganjil tadi, yang ganjil seperti ini, kalau yang genap seperti ini rumusnya ya. Jadi, nah ini kenapa digunakan rumus seperti ini? Karena ada di antaranya ini ya, ada di antara ini dia. Ya. Kuartilnya itu yang seperti itu. Nah, untuk kuartil 1, misalnya data seperti ini, ya. Nah, kuartil 1, ya, kita gunakan rumusnya ini, ya. Nah, ini kan 1 sampai 3, ya. Jadi ini kan 1, 2, 3, ya. Nah, kuartil 1, nah rumusnya kan 1 ya. Ini kan I-nya 1 dikali N, ya, dikali N ya. Ini maksudnya perkalian itu ya. Jadi I sama N dikali ya, dibagi 4 ya. Kemudian I kali N dibagi 4 tambah 1 ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi I kali 12 bagi 4 I kali 12 bagi 4 ya. Jadi karena 1 kali 12 jadi ini 3 ya. 4 bagi 12 bagi 4 3 ya. Berarti data yang ketiga dan data yang keempat ditambahkan ini ya. Jadi ini X4 ini ini X4 ini X5 X4 ya. Ini X3 dan ini X4 ya, ditambah ya. Ditambahkan ini dibagi 2 ya. Atau dikali setengah ya, sama ya. Dikali 2 dibagi 2 kali setengah itu sama ya maknanya. Ya. Itu ininya ya. Sehingga hasilnya kita cari data yang ketiga, ya data yang ketiga adalah ini ya. Ditambah data yang keempat ya. Nah, nanti dibagi 2 ya. Ini bagi 2 150 ya. 65 tambah 75 150 hasilnya dibagi 2 jadi 75. Jadi data yang kuartil 1 itu 75 hasilnya ya, 75. Salah kali ya. Sorry, maaf. Belum ini nih. Ya. 65 tambah 75 140 jadi 70 ya. Ini 70 di sini. Ya. Ini yang kuartil 2 nanti 75 ya. Ini kuartil 1 tuh 70 ya. Untuk kuartil 2 juga sama ya. Kita tinggal menghitung ya. Kita menghitung Q4 ya. Ini menghitung 2 dikali 12 ya, 24 bagi 4 6 ya. Rupanya 6 ditambah 1. Jadi data yang ke-6 dan data yang ke-7 ditambahkan dibagi dikali setengah ya atau dibagi 2. Ya. Ketemu 150 ya. Ini ditambah ini dibagi 2 ya. Nah, ketemu
75. Itu sebetulnya itu enggak ininya. Jadi untuk selanjutnya kita tinggal kalau sudah hafal ininya nanti tinggal menentukan ketiganya gimana menghitungnya ya. Berarti 36 ya, ketiga kan 36 bagi 4 9 kan. Berarti data yang ke-9 adalah ini ditambah 1 data yang ke-10 ditambahkan. Ya, ini jadi data yang ke-9 ditambah data 10 dibagi 2 gitu. Ya. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Jadi kuartil kalau sudah mengetahui ininya apa namanya itu cara menghitungnya gampang, nggak usah lihat rumus lagi ya. Sama dengan apa tadi median ini kalau sudah paham penggunaan rumusnya nggak usah lihat rumusnya lagi udah tahu udah ini ya. Tetapi di dalam apa namanya itu di dalam menjawab soal ya masih rinci seperti ini ya. Nanti kalau misalnya nggak dirinci ya apa namanya itu seolah nanti ya apa istilahnya jangan sampai ini apa istilahnya jangan ada tahu prosesnya ya. Ya. Makanya di dalam ilmu apa dalam ilmu eksak itu sebetulnya bukan hasilnya yang penting, prosesnya gitu ya. Bagaimana menghasilkan tahu angka ini itu yang penting sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya gini contohnya saya katakan, misalnya Anda salah, ini betul misalnya, Anda betul ini angkanya ini betul, tapi ini salah ya, Anda salah menjawabnya di sini, ya, akhirnya ini salah, ya itu bagi saya sebenarkan, ya karena mungkin kesalahan ini, tapi betul angka ini tambah ini 20, tapi hasilnya salah, itu nggak masalah, ya itu saya benarkan, karena mungkin Anda salah ini ya, bukan. Makanya di dalam ilmu eksak itu ilmu pasti itu bukan hasilnya yang penting, tapi proses mendapatkan angka itu dari mana ya. Nah itu yang ya makanya di dalam Anda menjawab soal itu jangan angkanya yang muncul, tapi proses mendapatkan angka ini itu yang penting ya. Prosesnya yang mendapatkan angka itu penting diungkapkan di dalam jawaban ya. Tapi kalau sudah digunakan tapi kalau Anda sudah gunakan dalam sehari-hari ya nggak perlu lagi ya rumus-rumus ini karena sudah hafal ya. Nanti Q1 antara ini, Q2 langsung itu ininya ya. Jadi kalau di sekolah Anda menerapkannya ya nggak usah ditulis rumusnya lagi ya. Anda tahu lagi Q1 ini, Q2 ini langsung itu. Ya. Maknanya sebetulnya apa di sini ya? Kita ingin mengetahui bahwa misalnya kalau kita ingin mengharapkan minimal kelompok belajar hasil belajar itu masuk dalam kuartil kedua misalnya. Jadi harus dibawa atau harus masuk dalam kuartil 3 gitu ya. Harus masuk dalam kuartil 3. Nah, itu ininya. Berarti kita bisa menentukan batas kuartilnya 86. Berarti minimal 86 dinyatakan apa namanya itu memenuhi syarat gitu ya. Jadi atau kalau misalnya minimal kuartil 2 berarti di atas 75 yang memenuhi misalnya apa namanya itu istilahnya di sekolah itu KKM-nya misalnya ya. KKM-nya misalnya minimal 75. Nah, itu maksudnya menghitungnya sebetulnya dari situ, mungkin dari kuartil ini menghitungnya ya. Nah, itu. Ya. Jadi itu kira-kira menentukan kuartil ya. Kemudian berikutnya kalau yang ganjil nggak susah ininya sama ya. Ganjil ini kalau ganjil ya langsung nggak perlu dibagi-bagi lagi, langsung ada ininya ya. Data yang kalau misalnya datanya 15 berarti Q1-nya adalah data yang keempat, Q2-nya data yang ke-8 ya, Q3-nya yang data yang ke-12. Ini kira-kira seperti itu. Nanti tinggal angka yang ke-4 berapa, yang ke-8 berapa, yang ke-12 berapa itu ya. Enggak. Kemudian berikutnya ya. Nah, untuk berikutnya sama ya. Untuk
menghitung desil itu kan membagi 10 ya. Jadi 10 berarti 10 bagian, ada 10 bagian. Ya. Maknanya 10 bagian berarti ada 9 desil ya. Desil 1, 2, 3 sampai 9. Nah, cara menghitungnya sama ya. Cara menghitungnya sama untuk ganjil. Untuk yang ganjil misalnya D1 ya, menghitungnya seperti ini, D3 ya. Kemudian D2, desil 2 sama ininya ketemu angkanya ini ya. Sama ini, tinggal ini. Nah, untuk yang agak ruwet kan untuk yang kalau yang genap. Kalau genap rumusnya seperti ini ya. Jadi data yang ini, data yang ya, data yang I1 di sini 1 berarti kali jumlah datanya ya. Nah, datanya 12 ya. 12 bagi ya. 12 bagi 10 1,2. Jadi data. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Mungkin hasilnya apa namanya tuh? Ini kan hasilnya kalau apa istilahnya? Kalau bulat ya, nggak bulat hasilnya ya. Ini kan hasilnya nggak bulat ya, 1,2 ya. Data yang ya, data yang ke 1,2 kan nggak ada ya. Oleh karena itu kita biasanya dibulatkan ke bawah ya, ke yang kecil dan 0,5 dibulatkan ke bawah. Kalau kecil di atas 0,5 dibulatkan ke atas ya. Jadi data yang ke 1 dan data yang kedua dibagi 2. Ini adalah berarti itu adalah apa persentil apa namanya itu? Desil satunya. Nah, kalau misalnya datanya 120 ya, kalau datanya 120 ya. Nah, itu jadi ini 1 desil D1-nya 120 bagi 12 bagi 10 ya. 12 ini ketemu 12 berarti yang ini bagi yang ke-13 tinggal bagi 2. Nah, ini angkanya ya. Berarti data yang ke-12 ditambah data yang ke-13 dibagi 2. Itu ini cara menghitungnya seperti itu. Yang untuk persentil juga sama ya. Pembagiannya bedanya kalau tadi kalau yang ininya kuartil itu 4 pembagiannya ya. Kalau desil pembagiannya 10 di sini ya. Kalau persentil pembagiannya 100. Ya ini. Kan dibagi 100 angkanya ya. Jadi pembaginya 100. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Maaf Pak, tadi di bagian yang kuartil ganjil mungkin boleh diulang lagi. Oh, kuartil ganjil. kuartil ganjil. Ya. Ini ya. Jadi yang ganjil kan ya. Jadi ganjil ganjil kan genap. Nah, ya genap ganjil 15 kan datanya 15 contohnya ya. 15 ya ditambah 1 ya rumusnya kan begitu. Ya. 1 ya 1 ini maksudnya kuartil 1 ya. Kuartil 1 dikalikan dengan n-nya tambah 1 ya. Berarti kan di sini 16 ya. 16 dibagi 4. Berarti data yang keempat ya. Begitu juga kuartil kedua. 2 dikali 15 tambah 1. 32 dibagi 4. Berarti kuartil kedua itu X 8. Yang ketiga juga begitu ya. Jadi 3 dikali 15 tambah 1 16 ya, 16 kali 3 48 dibagi 2. Jadi temu data yang ke-12 ya. Jadi yang di ininya adalah datanya ya. Data yang ini data yang
ke 1, ke 2, ke 3 ya. Kalau angkanya nanti tinggal lihat ya, angka yang ke-12, yang ke-4 itu berapa, yang ke-8 berapa, yang ke-12 berapa. Ya. Ini contoh ininya aja. Ya, contoh. Karena kalau di sini kan agak, kalau yang genap kan perlu perhitungan ininya ya. Kalau yang ganjil langsung angkanya gitu ya, ketemu angkanya. Paham ya? Iya Pak. Ya, Ya. makasih. Untuk maaf, untuk mode itu atau modus ketika ada jumlah yang sama, contoh tadi kan 75 yang di atas yang tadi dibahas kan 75 itu ada 4 Ustaz. Ada 4 Ya, kali ya, penyebutan. Kalau ya. sewaktu-waktu ada 2 angka yang dengan jumlahnya sama, contoh 75-nya ada 4, sedangkan 80-nya ada 4, itu apakah dua-duanya ditulis atau gimana? Maaf. Ya, dua-duanya itu yang dua-duanya ditulis. Jadi modusnya ada 2 jadinya. Oh, Ya. Nah. baik. Ada lagi? Oke ya. Jadi ini kalau data yang data yang kita istilahnya data tunggal ya, data yang tunggal. Ya. Kalau di datanya kita kelompokkan, nah ini data kita kelompokkan seperti ini, nah ini kan namanya kita kelompokkan ya. Nah ini contohnya tadi yang pernah kita lakukan pada pertemuan yang pertama itu kan data kita kelompokkan menjadi tabel distribusi ya. Nah ini, jadi ada batas kelasnya dari 35 sampai 43, ada frekuensinya 5 ya, 44 sampai 52, frekuensinya 6, dan 89 sampai 97 ada 10 orang ya. Katakanlah ada 10 orang. Totalnya ada 100 di sini total ini. Ya. Jadi total ini ada 100 data. Berarti ada 100 data di sini ya. Cuma udah dikelompokkan ya. Nah ini. Jadi ada 100 data cuma karena udah dikelompokkan. Ya, itu yang jadi ininya. Kan berbeda ya. Nah, yang jadi persoalan kan kita nggak tahu nih ya. Karena sudah data dikelompokkan seperti ini ya. Artinya kita sudah nggak tahu data yang ininya gimana gitu ya. Data yang apa yang itu mendapatkan angka yang ini kan ya kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu menghitung ke sana ya. Ya. Kita menghitung dari berdasarkan ini saja ya. Nah, itu statistik begitu, ilmu statistiknya begitu ya. Nanti kenapa repot-repot kita kelompokkan, lo ngitung lagi, kenapa nggak hitung dari misalnya sebelum kita kelompokkan misalnya datanya seperti ini ya. Kenapa nggak ngitung dari sini ya? Itulah namanya ini ya, kalau pengelompokan. Supaya juga kita bisa memahami angkanya ini. Ya. Kalau walaupun nanti bisa di hasilnya hasilnya mungkin akan berbeda, tapi bedanya mungkin 0, komanya sekian ya. Mungkin berbeda ya. Kalau hitung data yang sebelum dikelompokkan, data yang kita kelompokkan mungkin berbeda hasilnya, tapi nggak terlalu jauh. Paling nanti 0, berapa ya selisihnya, perbedaannya. Ya. Ini hanya untuk memberikan kemudahan saja kita menghitung. Kalau angka yang kecil nggak Pak, bisa kita menghitung seperti ini ya. Ya, kita menghitungnya bisa menghitungnya seperti ini kalau angkanya kecil ya. Tapi kalau angkanya udah ribuan, ya kan udah ini kita, ya udah merepotkan. Jadi kalau udah dikelompokkan begini ya, jadi nggak terlalu susah. Ya. Oke, ya. Jadi yang pertama kita lakukan kalau setelah kita kelompokkan datanya seperti ini, nah kita ini kan, ya kita hitung nilai tengahnya, ya nilai tengah dari sini, ya nilai tengah dari sini. Ini kan nilai tengahnya belum ada ya. Ini sengaja diselipkan di tengah-tengah ya, supaya nanti mudah menghitung ini. Ya, jadi nilai tengah dari yang dulu kan sudah tahu cara menghitung nilai tengahnya ya. Nilai tengah inilah ini. Kalau yang di sini ya ini ditambah ini dibagi 2 ya. Itu nilai tengah ya. Jadi 35 ditambah 43 dibagi 2 itu nilai tengah ya. Sama ini juga sama nilai tengahnya.
Ya, ini tengah. Ya, sama, frekuensinya sama ini. Kemudian, nah ini rumusnya kan nunggu pada yang ini kemarin, minggu yang lalu saya sudah jelaskan ininya. Rumusnya. Nah, data yang sudah dikelompokkan ya. Nah, ini data yang kelompokkan, data-data ini ya, ada rumusnya sudah ini. Nah, kita lihat, kita gunakan rumus itu ya. Nah, rumus untuk rata-rata berbeda ya dengan yang tidak dikelompokkan. Ya. Jadi yang dikelompokkan ininya ini ya. Rumusnya seperti ini. Ya. Di sini ada F ya. F-nya itu adalah frekuensinya ya, F-nya ini. Jadi ini F1. Jadi ini ada F ya, yang ini kan ada sini F ya. Jadi, nah ini ada F. Ini ada F-nya ya, frekuensi. Ada F. Ya, kalau orang Sunda nggak bisa nyebutin F. F ya. F. Ya, ada M. M itu nilai tengah ya. Berarti M jadi frekuensi yang kalau menghitungnya berarti kan sama ya. Bergeraknya apa namanya itu di dalam menghitung sigma itu kan begitu ya. Jadi I-nya nanti 1, mulai dari 1, ya ini 1 jadi F1. Jadi ini kan M1 ya. Ini M1 ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini M1 di sini ya, M1 ini. Nah, ini kalau saya tuliskan ini M1 ya. Jadi ini M2. Ya. Nah, itu. Jadi M-nya ya. Jadi ini kalau ini F1 F1. Kalau saya turunkan supaya ya, ini. Jadi ini ya, kira-kira begitu ininya maknanya ya. Jadi ini ya. Tapi kalau udah itu nggak perlu dituliskan ininya ya. Jadi ini F2 ya. Nah, itu. Jadi ini M1, ini F1 ya. Jadi rumusnya kan begitu ya, ada F1 ada. Jadi yang perlu kita ini adalah F sama F. Jadi F1 itu ini ya di barisannya ini ya. Ini barisan. Jadi ini F1, ini 1, ini 2, ini yang ketiga, keempat, kelima, ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya. Berarti ada 7 kelas di sini ya. Nah, jadi cara menghitungnya kan 39 ya. Jadi 5 kali 39 ya. 5 kali 39. 39, sorry, betul. Ini 39 ya. Bentar ya, ada pengumuman dari masjid. Oh ya, udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada pengumuman dari masjid, ada yang meninggal. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi 5 kali 39 ya.
Nah, itu. Jadi 5 kali 39 artinya gitu, dijumlahkan, ditambahkan, ya. 6 kali 48, ya. 6 kali 48 ditambah 9 kali 57, ya. Terusnya sampai terakhir, ya. Ini sampai terakhir, ini angkanya salah juga nih. Angkanya ini 10 ya. 10. Pakai ya. Nah, sampai terakhir hasilnya adalah ini ya. Total hasil penambahan ini perkalian ini hasil perkalian itu ditambah dengan 7.731 ya. Dibagi 100 ya hasilnya 77,31 ya. Itu adalah rata-ratanya ya. Jadi rata-rata oke. Biasanya sih kalau mau menambahkan tabelnya bisa saja di sini ya. Kalau Anda mau menambahkan tabelnya ya. Jadi kalau Anda mau menambahkan tabelnya boleh juga di sini ya. Nggak masalah. Ya. Saya di sini tambahkan FI ya. Jadi MI ya. Ya. Boleh, nggak masalah tambahkan kali ini. Seperti itu. Ya. Nah, nanti hasil perkalian ini dikalikan ke sini ya. Ini saya hapus saja tadi, ini contoh aja ya. Nah, nanti ini dikalikan ini ke sini, kalikan ini ke sini, kalikan nanti jumlahnya berapa. Nah, itu lebih bisa juga seperti itu ya. Nah, untuk menghitung sebagai bantu kita untuk menghitung tabelnya. Boleh juga, nggak masalah ya. Nah, di sini ada jumlah dari F-nya ini ya, jumlah frekuensinya ya. Ini 100, ini 500. Oke. Nah, jadi hasil perkaliannya nanti ini berapa ya? 5 kali 39. Nah, hasilnya berapa? Nanti tinggal cantumkan sana. 6 kali 48 berapa ya? Itu membantu kita menghitung ya, sebagai alat bantu kita. Ya, nanti tinggal jumlahnya berapa ya. Kalau di Excel kan gampang ya, ini kali ini nanti. Kalau kita gunakan Excel ya. Jadi gampang ini menghitung ini jumlahnya berapa. Temu rata-ratanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang itu mediannya. Nah, ini ya kita berbicara median tadi ya. Kan median kan di sini ya. Nah, ini median kan ada di sini tadi ya. Nah, ini median kan menggunakan rumus-rumus ini tadi ya. Nah, sekarang ya median dikelompokkan ini agak sedikit ribet nih ya kalau di median ini ya. Agak sedikit ribet. Kenapa? Karena ada beberapa ini. Jadi median itu kita yang pertama kita bikin ya frekuensi kumulatifnya dulu. Ini saya hapus dulu. Saya hilangkan dulu supaya enggak. Nih ya. Jadi ini sebelum ini kan hasil yang pertama kan tadi kita tabelkan ini ya. Tabel kita kan ini tadi ya. Nah ini ya tabel kita ini nanti nggak usah diin lagi ya. Nah ini nanti kita pindahkan ke sini, kita hitung kumulatifnya ya, frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya adalah kita menghitungnya ya. Jadi nah ini saya hapus, menghitung kumulatifnya kan ini 5 ya, awalnya kan 5 ya. 5 ya 5 tambah di sini. Nah itu jadi ini 11 ditambah ke sini tambah jadi ini jadi 20 ya, 20 tambah 15 35 ditambah 30 65 tambah 25
90, 90 tambah 10, 100. Nah, itu frekuensi kumulatifnya ya. Itu kita menghitung seperti itu ya. Jadi ini jadi ini, kemudian berikutnya ini ditambah ini 11, 11 ditambahkan 9, 20, 20 tambah 15, 35, 35 tambah 30 dan seterusnya ya. Gitu. Nah, bagaimana menghitung mediannya? Ya, ini yang perlu saya ini kan ya, pelan-pelannya. Nah, ini. Nah, rumusnya kan seperti ini. Ya, rumusnya median itu ini ada namanya LM ya. Kalau kita lihat LM itu tepi bawah kelas median ya. Tepi bawah kelas median. Ya. Ini mediannya, ini tepi kelas mediannya. Nah, letak mediannya, nah ini yang pertama kita harus umumkan, letak mediannya itu di mana di sini ya. Ini letak mediannya di mana ya. Nah, letak mediannya itu adalah ya oh ini salah, salah saya ini rumusnya salah nih. Maksudnya setengah nih ya, setengah dari ini, maksudnya setengah ini. Ya. Maksudnya setengah dari N gitu ya, maksudnya gitu. Nah itu setengah dari N. Jadi ini. Ya, itu. Setengah dari N. N-nya kan 100. Jadi ini 50. Ya. Jadi letak medianya adanya di medianya ada di data 50 ya. 50 itu di mana ya? Nah, itu yang menjadi ini kita. 50 itu di mana? Nih ya. Ini kan makanya perlunya kumulatifnya di situ ya. Jadi di sini 50 itu berarti berada di sini ya. Data 50 maksudnya data ke-50 ya. Nah, data ke-50 itu yang mana ya? Berarti berada di 50 kan bukan di sini ya. Bukan di sini ya, bukan di sini karena belum nyampe nih. Ya, ini di sini ya. Berarti berada di sini ya. Makanya tadi saya warnai ini tadi ya. Sengaja saya warnai tadi ini itu menunjukkan terlalu terang, terlalu gelap. Ya. Nah, itu berarti mediannya ada di sini ya. Ini namanya kelas mediannya itu di sini ya. Jadi nah itu ya. Jadi ini kelas bawah mediannya kan ini ya 71 ya. Nah, jadi berarti ini 71. 71. Tapi dalam rumusnya itu kan ya ini, kelas bawah median dikurangi 1 ya, dikurangi 1. Jadi LM itu dikurangi 1 ya, LM-nya. Jadi kelas bawah mediannya LM itu 71 dikurangi 0,5. 0,5 itu dari mana? 0,5 itu satuan terkecilnya ya. Satuan terkecil dari apa namanya itu? Angka-angkanya satuan terkecilnya ya. Satuan terkecilnya kan 1 ya. Satuan terkecil kan 1 ya. Jadi setengah dari satuan terkecil adalah 0,5. Ya. Itu maksudnya ya. Jadi 71 dikurangi 0,57. Ya, jadi LM-nya 70,5. Nah, ini sekarang N-nya nih N bagi 2 ya. N bagi 2 100 dibagi 2 50 ya. Jadi 50 nanti sini. Nah, kemudian ini apa? Maksudnya ini adalah sigma dari frekuensinya. Sigma dari frekuensi di atas ya. Perhatikan ininya rumus ininya ya. Frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif di atas kelas median ya. Di atas kelas median. Di atas kelas median itu yang mana?
Nah, kelas mediannya kan ini, ya. Di atasnya adalah ini. Nah, di atas kelas median adalah 35. Berarti ini 35 ya. Nah, jadi ini adalah apa? Ini, nah itu adalah di atas kelas median. Kelas mediannya kan ini, ya. Tuh. FN-nya berapa? Frekuensi ini ya, FM-nya. Nah, kita lihat FM-nya adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median berapa? Ya, mana dia? Sorry, salah kali ini. Salah kok. Iya, ini berarti salah. Di kelas mediannya kan oh ini ya, sorry, ini frekuensi kelas mediannya adalah 30 ya, betul. Ini frekuensi kelas mediannya ya. Ini rumusnya kan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya kan 30. Jadi FM-nya 30 ya. Nah, kemudian C-nya adalah interval kelas mediannya ya. Kelas interval kelas median, ya. Nih, intervalnya ini berapa ya? Nah, itu. Intervalnya ini adalah ya. Intervalnya kan ya kan ini intervalnya kan kalau kita lihat interval ini di sini kan apa namanya itu intervalnya itu kan ini ya, sorry maaf ya. And intervalnya itu kan 71 ya. Ini kan di sini 71 ya. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Berarti ada 9 ini interval itunya ya. Ada. Jadi ada 9. Oke. Ya, jadi ada 9 ya. Berarti di sini 9. Jadi C-nya itu 9 ya. Itu maksudnya ya. Jadi 9 itu dari mana tadi itu ya, selisihnya ini ya, intervalnya ini. Di waktu di menghitung interval kan masih ingat waktu itu kita di menghitung intervalnya ya. Saya lihat ada catatannya dulu supaya enggak. Yang kedua ya, catatan yang kedua.
Ya. Jadi intervalnya kan ini ya. Intervalnya itu kan ya. Ini kan 10 ya. Nah, itu 10 itu dari ini kenapa ininya dalam menghitungnya ini kan dikurangi 1 ya. Jadi ini kan ininya kalau ini kan 9 ya. Ya. Jadi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya 10 kan kalau di sini. Ya, ini 10 ya. Nah, ininya interval di sininya kan menghitung kelasnya ini kan ditambahin ini kan 9 ya. Nah, jadi dari mana 10 dikurangi 9. Jadi intervalnya kan tetap jadi 10 ya, interval kelas itu. Ya, itu makanya agak sedikit ini di sini agak sedikit ya. Ya. Jadi interval kelasnya adalah 9 di sini. 9 dari mana tadi ya? Anda tinggal ngitung aja. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Jadi ada 9. Dan ya ketemulah ininya setelah hitung nggak ketemu apa namanya itu mediannya 75 ya. Hampir sama kan ininya tadi ya, mediannya 75. Angkanya aja sama tapi menghitungnya seperti itu. Jadi ini 50 dikurangi 35 jadi 15 dibagi 30. Ini kan ada ya 4,5 ya. 4,5 jadinya ini 4,5 ya. 70 tambah ini jadi 75. Nah, itu kira-kira menghitung ininya begitu. Ya. Di dalam menghitung apa namanya itu mediannya. Ada yang mau tanyakan kira-kira sini? Sedikit, mungkin agak sedikit ini di sini ya. Mohon ini Ustadz, itu yang Ya. median yang 70,5-nya dari mana Ustadz ya? Oh, ini ya. Jadi kan batas kelasnya kan 70 ya. 70 ya kan. Mediannya sini ya, kelas bawahnya ya. Median itu kan kelas lower ya. Ya. L lower median ya ini maksudnya nih. Lower median. Lower median itu kan seperti yang lalu kan ada yang ininya ya. Apa namanya itu? Di sini kita ya. Ini kan ya. Ini ada batas selatnya kan kita kurangi ini ya. Cuma karena nggak saya cantumkan ini ininya sebetulnya dipakai itu ini ya, angka ini ya. Kan dikurangi 1 ya. Nah, itu lower mediannya sebetulnya yang digunakan ini, angka ini ya. Iya. Nah, jadi dikurangi setengah. Setengah itu dari mana? Ya, adalah satuan terkecil, setengah dari satuan terkecilnya ya. 0,5 ya. Jadi 70 dikurangi 0,70 ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Ini kalau kita ini kan ya coba saya pindahkan.
Ini kan kalau kita lihat dari sini angka ini ya, ini saya pindahkan ke Excel. Ini kan sebetulnya bisa kita jumlahkan. Nah, sekarang kita coba lihat apa namanya itu. Jadi kalau ini tadi FI, MI ya. Jadi saya lihat ini tadi di atas. Ya ini FI-nya. Ya, ini FI-nya katakanlah ya, FI-nya. Nah ini kalau kita kalikan dengan, kalau di Excel kan tinggal kalikan. Sorry. Apa tadi? Kumulatif kan? Ya nilai tengah. Nilai tengah kali frekuensi ya, nilai tengah. Ya. Ini kali nilai tengah. Ya. Mungkin yang frekuensi Ya. D3 D-nya. Ya. Oke. Oh, berarti ininya apa namanya itu beda ininya ya. Jadi kalau kita lihat di ininya berarti rata-ratanya ini kan jumlahnya ya, jadi rata-ratanya kan ini dibagi 100 ya. Nah, berarti 59,96 ya. Nanti kalian ngecek aja nih angkanya. Berarti ya, karena beda-beda ininya ya. Mungkin ada perubahan di sini tadi ya. Ya ada perubahan di sini tadi. Ya. Sehingga hasilnya 599 ya. Tapi betul ya. 599 6. Jadi 59,96 ya. Ya. Nah, itu kira-kira ininya ya kalau kita Maaf Ustaz, ya. ini kayaknya untuk F1M1-nya 9 kali 5, 39 kali 5 aja 195. Situ kok 25. Kenapa? Kenapa? Untuk F1 dan M1 yang ini nih, yang di Excel. Nah, Itu kan kenapa? 25. Nah, sedangkan kalau dihitung secara manual aja nilai tengah 39 kali 5. Nah, Ya. dengan 5 itu 195. Nah, Ya. kayaknya ada yang salah ya. Nah. Oh ya, saya ngejumlahin ininya ya. Nggak perlu jumlahinnya. Berarti coba saya cek betul nggak? Oke. Nah ya, berarti ini doang, ini aja ya. Tapi ini juga ya benar ya. Oh, ya. Berarti 72. Jadi hampir benar tadi ya. Jadi berarti ini angka 72
Udah benar tadi angkanya kali ya. Nah, ini dua. Oke, ya itu angkanya benar ya. Nah, ya. Itu kalau kita gunakan Excel ya seperti itu. Itu 72-nya, yang X belum di yang ini maaf, yang di Word. Oh, Nah, itu kan masih seharusnya kan belum dibagi, masih 7.266. oh ya. Oke, ya. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ininya, cek ininya angkanya. Nah, sekarang kita lihat di mediannya ini ya, median dari cuma median dalam di menggunakan ini mungkin agak ini ya, apa namanya itu? Apa namanya istilahnya? Di Excel mungkin agak ini ya, agak ribet di ini. Ya. Kalau dikelompokkan ya. Kalau dikelompokkan, tapi kalau misalnya tidak dikelompokkan, enggak susah ya. Misalnya gini, angka yang misalnya tadi angkanya misalnya kalau angkanya misalnya 12 ya. Jadi misalnya 50 80. Ya kan. Kalau di Excel ya nggak susah. Kalau data begini nggak ini ya. Apa namanya itu untuk rata-rata nggak susah ya. Rata-rata itu nggak. Rata-rata median ya nggak susah ini. Modus ya. Modus ya, apalagi segala macam bisa itu ya. Jadi tinggal nanti di sini kalau rata-rata kan average ya. Nah, langsung ada rumusnya di sini ya. Average ya. Nanti tinggal tarik. Nah, itu ya. Nanti tinggal bagi ini saja ya. Nah, itu. Nah, untuk median juga sama ya. Median. Nah, median sudah ada. Jadi tinggal lihat dari B11 sampai D22 ya. Nah, itu median ada yang salah. Oh ini. Nah, modus sama ya, modus mode kan mode kalau gitu. Ya, mode. B11 B. Nah, 80 ya. Ini kebetulan yang angka 80 yang ini ya. Misalkan ya. Misalnya sini 75 ya. 2 misalnya 75. Ternyata dia ngambil yang terkecil ya. Dia ngambil yang terkecil. Bukan 80 diambilnya. Ya. Di komputernya. Nanti saya cari ininya ya. Modusnya. Karena 75 kan sama-sama ya. 75 kan ada 2 ya. 80 ada 2. Diambil yang terkecil. Oke. Berikutnya apalagi itu ya.
frekuensinya sudah sekarang. Modus ya, ini modus saya belum ini kan belum hampir sama ya, modus itu sama ya di kelompoknya ini. Jadi kalau saya copy ini modusnya. Nah, kalau di modus ya, di modus itu kan apa namanya itu yang banyak ya. Berarti kan modusnya itu di kelas modusnya kebetulan sama di sini ya. Nah, ini frekuensinya yang paling banyak. Berarti kan ada di sini ya. Jadi ada di sini modus itu ya, 65 di sini. Jadi frekuensinya sehingga nanti kalau kita lihat di ininya, jadi di sini sama modusnya juga gitu ya. Jadi enter dulu. Jadi LMO-nya jadi kelas modulnya kan kebetulan sama ya, 70 ya. 70,71 ya, sama dengan 71 dikurangi 0,5 ya, sama dengan 70,5, sama hampir sama ya. Sama ya. Jadi di sini 70,5 sama. Nah, D1-nya adalah kita lihat di rumus ininya. Nah, ini modus. Nah, ini modusnya. Selisih ya. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ya dengan kelas sebelum modus ya. Jadi selisih antara kelas ininya ya. Jadi D1 itu selisih ya, selisih dari kelas modus dengan selisih sebelumnya ya. Selisih sebelumnya kan berapa? 35 ya, modusnya 65. Sorry ini 15, selisih ininya 30 kan. Berarti di sini 30 dikurangi 15 ya. Ini sama jadinya nih 30 dalam kurung 30 kurangi 15 30 kurung ya. 30 dikurangi 15 ya. Nah, D2-nya karena D2-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus ya. Nah, ini sesudah modus adalah 25 ya. Nah, ini berarti sini dalam (30) dikurangi berapa tadi? 25 ya. Dikurangi 25. C-nya kan sama ini 9 ya. Nah,
Sehingga nanti kita ketemu modusnya di sini. Nah, ini berapa? Ini jadi 15 ya. Ini jadi 15 ya kan. Ditambah berapa nih? Tambah 5 ya. Kali ini. Sehingga nanti ketemu angka ini jadi 20 ya. Langsung aja ini 20. Nah, 20 15. Langsung aja di sini ya. 70,5 ditambah 15 bagi 20 itu berarti 3/4 ya. 3/4 21. Saya Nah, sebaiknya dikali aja dulu, Ustaz. ya ya. Jadi tadi 15 Kali 9. ya. 15 dan 20 ya. Dan berapa lagi? 9 ya. Berarti ini dibagi ini ya kali 9 ya. 9. Jadi ini kali 9 ya. 675 ya. 6,75 sama dengan 77 ya. 77,25 ya. Salah ya. 77 ya benar ya. 5, 70, 76, 77. 7725 kayak Ustaz. Hah? 7725. 775 benar ya? 25, ya. Ya. Nah, itu ya. Cara untuk di modus. Jadi kalau di modus yang dikelompokkan sudah berbeda lagi ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi rumusnya, yang penting rumusnya ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti saya kirimkan lagi ininya catatannya ya. Nih. Nanti sama, kuartil juga sama ya. Ini sama, tinggal menghitung kuartilnya segala macam, desil juga sama ya, persentil juga sama ya. Tinggal angka-angkanya saja yang yang berbeda ya. Maaf Ustaz, Ya, kalau sewaktu-waktu ketika kita punya nilai, kemudian dari segi modenya itu, modus, itu nggak ada yang sama Ustaz, gimana tuh solusi Ustaz? Atau nggak usah dicantumin? Kita main angkanya. coba kita tes ya. Nah, ini kita cek deh pertanyaannya. Jadi misalnya di sini tadi ya. Tadi misalnya di sini 81 ya. Ini 76 misalnya ya. Nah, apa jawaban Excelnya? Tidak ada kan? Nah, jadi tidak ada ya. Karena satu semua ya. Jadi tidak ada. Ya. Nah. Ya mungkin dijelaskan karena tidak ada yang hampir sama semua angkanya, jadi tidak ada yang begitu ada satu yang sama ya kan langsung muncul 80, nah, langsung muncul deh ya itu kira-kira ya. Tapi kalau dikelompokkan, kalau dikelompokkan ya pasti ada modusnya karena ada rumusnya seperti ini ya. Kalau ini kan tidak ada ininya ya, tidak ada. Ya. Kalau yang tidak dikelompokkan, tidak dikelompokkan atau tanda tunggal kan tidak ada rumusnya ya. Ya. Nah, kalau ini ada rumusnya ya, pasti ada angkanya nantinya muncul ya.
Ada lagi pertanyaan? Nanti saya kirimkan ininya ya, bahan ini. Saya stop dulu share-nya ya. Mana? Bentar, kok nggak mau stop. Oke, ya bisa ditampilkan gambarnya ya, ini kameranya. Saya mau print screen. Baik teman-teman, boleh diaktifkan untuk videonya. Kameranya. Ya. Kita share screen bareng-bareng. Ya. Saya Salsabila, Siti Fatimah, ya. Ahmad Sofyan, Herunisa, Agung Santoso, Salsabila Syahrani. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke ya, sampai minggu depan ya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan tidak ada perubahan apa-apa ya. Kalau ada perubahan nanti tinggal informasikan di grup ya. Kalau misalnya libur atau apa ya. Oke ya, sampai minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustadz. Ustaz.